Terima salam damai dari saya, Febri, Namo Buddhaya. Selamat datang, Bapak Ibu semua, dalam acara malam ini. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat, ya Bapak Ibu. Nah, acara talk show hari ini diadakan oleh DSO featuring Wandani dengan tema Merendah Kasih Menggapai Impian, episode ke-6. Yang mengangkat topik kekuatan kasih mama bersama saya, Febri. Beberapa waktu ke depan akan menemani Bapak Ibu semua membacakan nama karapatah atau syair penghormatan. Bapak Ibu bisa beranjali, saya akan pimpin nama karapatah. Bapak Ibu boleh mengikuti di rumah. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang bakawantang abiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang nakmasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang nakmami. Oke, kita mau sapa dulu. Pengisi materi hari ini ada Ci Betty dan Ci Yeni. Halo Cici-cici semua. Apa kabar? Sehat-sehat semuanya Cici ya? Sehat. Oke, sehat ya Ci. Ya, syukurlah. Semoga Bapak Ibu yang lain juga sehat-sehat semuanya juga lancar-lancar. Nah, kita bisa mulai acaranya ya Ci. Oke, kata mama atau ibu sesuai dengan temanya adalah kata-kata yang paling sering kita dengar. Kalau nggak ada mama, saya dan teman-teman mungkin nggak ada juga gitu di dunia ini, benar ya? Nah, buat saya mama ini adalah sosok yang bisa melakukan berbagai macam hal dari A sampai Z. Dan sudah bisa mengerjakan hal A sampai Z, tapi nggak dapat gelar juga gitu. Mulai dari ngajarin kita sopan santun, mengajari kita berbagai macam kebaikan, tata krama, dan lain-lain. Nah, justru seorang ibu ini adalah orang yang berjuang memberikan gelar kepada kita, contohnya di dunia pendidikan, dengan cara apapun, supaya kita bisa punya gelar, menjadi the best version-nya kita, terlepas dari bagaimanapun kondisinya beliau. Nah, itu juga salah satu pengalaman saya sih. Ya, waktu itu juga mama bilang gimana pun caranya kamu harus sekolah sampai tinggi ya, waktu itu seperti itu. Nah, hal inilah juga yang dilakukan oleh Ci Betty dan Ci Yeni sebagai seorang mama tentunya. Tadi sempat aku lihat Ci Betty sebagai seorang mama terlihat enjoy mengabadikan momen-momen quality time sama family. Itu banyak di IG-nya, saya suka love-loving gitu ya. Mengabadikan quality time sama family, terus mengabadikan di sebuah foto, mungkin mudah-mudahan next time bisa dikenang lagi gitu ya Ci ya. Dan Ci ini juga yang kelihatannya enjoy banget nih di sela-sela kesibukannya Ci ini, yang nanti tiba-tiba ada di Jakarta, tiba-tiba ada di Bali gitu, ada di mana-mana. Dengan segala kesibukannya juga memiliki seorang anak yang luar biasa namanya Meda yang baru saja beralih dari seragam putih merah ke putih biru ya Ci ya, betul ya. Nah, luar biasa banget. Nah, saya mewakili DSO dan Wandani mengucapkan banyak terima kasih Cici sudah mau hadir, sudah mau berbagi, mau sharing, dan karena ini modelnya adalah talk show, mungkin nanti akan tidak saya aja nih yang nanya ke Cici. Tadi pun bahkan sebelum mulai ada pertanyaan juga di YouTube. Nah, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan itu nanti bisa Cici gantian untuk menjawab. Nanti Bapak Ibu juga bisa raise hand jika mau bertanya lisan gitu ya. Dan ini modelnya talk show santai ya Bapak Ibu, nggak yang teoritis-teoritis, justru pengen denger point of view-nya dari seorang mama ataupun seorang anak tuh kayak gimana sih, seperti itu. Oke, sebelum saya mulai juga, saya mau mengucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh wanita tangguh yang hadir di sini. Dan juga terima kasih juga untuk bapak-bapak yang sudah menjaga wanita-wanita ini ya tentunya ya. Kalau nggak ada bapak-bapak repot juga nih kan. Oke, harapannya sih di talk show hari ini dengan topik kekuatan cinta mama, pengennya sih sebenarnya niatnya kayak, wah ini Cici jangan-jangan bisa buka kartu nih, tips-tipsnya jadi seorang
mama gitu ya, yang luar biasa walaupun tidak sempurna gitu. Ini kan pas banget sama Hari Ibu gitu ya. Tapi buat saya sih Hari Ibu itu nggak cuma tanggal 22 Desember aja, tapi sepanjang waktu peranan ibu atau mama itu sepanjang masa gitu sampai ending ya mamanya adalah seorang mama, dan buat saya setiap hari adalah Hari Ibu, nggak cuma tanggal 22 Desember gitu. Nah, mungkin aku mau tanya dulu, Ci ini dan Ci Betty, tanggal 22 Desember ada perayaan khusus nggak, Ci, untuk merayakan Hari Ibu? Ya, boleh dari Ci Betty dulu, Ci. Ada nggak, Ci? Wah, kebetulan ada perayaan ulang tahun Wandani kan di STI. Oh, oke. Jadi saya beruntung lah bisa mengajak papa mama saya dan mengajak Audrey yang kebetulan lagi libur. Jadi saya juga sebagai anak bawa mama, tapi saya juga jadi mama bawa anak gitu. Oke, nice, Ya, nice tapi banget. ketemu Ci Bisa ini juga. bersamaan. Iya, iya, iya. Ci ini juga kayaknya bawa anaknya ya kemarin ini, Ci ya? Iya. Bawa Meda yang sedang foto-foto sama Nara ya. Oke. Iya, iya. Kalau Ci ini ada perayaan khusus, Ci? Apa kemarin juga bertepatan atau ada perayaan khusus di keluarga? Enggak sih, kalau di keluarga sih enggak ya. Cuma kemarin memang kebetulan suami juga sibuk ya, macet banget Jakarta ya kemarin. Ya, Tadinya betul. sih memang pingin makan malam keluar gitu ya. Tapi karena macet sekali, dia dari Menara Batavia sampai rumah itu hampir 3 jam. Oh, wow, iya, Jadi iya, iya, ya iya, iya. kemarin kita ketemu Cibeti juga, saya bawa Meda. Tadinya juga dia mau nyanyi berdua sama Nara, Nara nggak mau, jadi dia pun nggak jadi. Padahal udah latihan di rumah katanya. Iya, 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 iya. Ya, ya, Wandani banyak event, Ci. Mudah-mudahan nanti di event berikut-berikutnya bisa nyanyi duet Meda sama Nara. Oke, nah, Ci, 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 mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan dari aku atau dari Bapak Ibu di rumah. Nanti mungkin bisa dijawab bergantian gitu ya. Nah, kalau buat aku sendiri sih, buat aku pribadi, walaupun belum jadi ibu ya, Ci ya, buat aku sih seorang ibu itu seperti kalau bahasa Jawanya tuh gendewo. Gendewo tuh kayak busur. Busur yang siap melesatkan anak panah gitu ya, siap melesatkan anak panah. Dan mama saya selalu bilang, tugas aku sebagai seorang mama adalah mempersiapkan kamu nih sebagai anak panah untuk ready ngadepin kehidupan seperti apa, dan one day mama sadar mama one day akan melepaskan kamu. Mama tuh selalu seperti itu. Jadi harapan mama, kalau nanti kamu sudah bisa sendiri, apa-apa bisa sendiri, ya kamu harus bisa survive. Walaupun nanti mama udah nggak ada di dekat kamu. Nah, kalimat-kalimat itu suka bikin saya sedih gitu ya. Tapi saya sadar bahwa ya one day memang mama akan tidak ada, dan wajar aja mama bilang kayak gitu. Nah, kalau kau boleh tanya nih, Ci, kalau dari point of view Cici sebagai seorang ibu gitu ya, gimana sih, Ci, rasanya menjadi seorang ibu? Nah, boleh mungkin dari Ci ini, Ci, boleh sharing nggak, Ci? Thank you. Menjadi seorang ibu ya satu kebahagiaan ya. Kalau dibilang kebahagiaan ya bahagia ya. Tapi sebenarnya jujur ya, bahagia itu adalah diri sendiri yang menentukan, bukan karena punya anak atau punya suami dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kita sebagai seorang istri begitu punya anak happy karena apa? Menjadi seorang istri seutuhnya, menjadi seorang wanita yang sesungguhnya. Begitu kan kata pepatah ya. Iya, Jadi iya, iya. tapi di sela-sela kita happy gitu pasti juga ada segi yang nggak enaknya ya, mungkin dari segi pengaturan waktu dan lain sebagainya. Tapi kembali, kalau kita sudah merasa happy, kita jalani dengan happy, itu semua akan bisa berlalu. Oke, wah, nice banget, benar-benar. Berarti dari kitanya dulu ya harus happy juga ya, Ci ya. Ya Oke, betul, karena oke. kan kalau kita nggak happy pasti kebawa kan emosi, pasti anak yang jadi sasaran ya nggak sih? Iya, iya, iya. Pasti orang-orang terdekat kita lah yang jadi sasarannya ya. Walaupun kadang kita nggak sadar juga ya, Ci ya. Tidak bermaksud padahal. Betul, Oke. tapi kembali mesti harus diingat-ingat ya, karena itu kan anak, apalagi kalau masih kecil, bayi gitu kan akan membekas sekali ya. Nah itu jangan sampai terjadi. Iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Tapi saya ini sih, saya melihat sosok-sosok mama itu
kalau marah sama anaknya sebentaran lupa sebenarnya, Ci. Iya nggak sih, Ci? Coba kalau Betul. anak kesel sama mamanya, wah, Nah, itu kadang kalau dia iya makanya kan jangan betul, sampai hal itu terjadi kan. Mesti anak juga betul, setelah betul. itu diomongin lagi, kenapa mama tadi seperti itu, alasannya apa, mesti dikasih tahu, dikasih pengertian. Ya, kalau enggak, kenapa banyak anak-anak yang jadi jauh dengan orang tua atau merasa dendam dengan orang tua dan lain sebagainya. Nah, itu yang mungkin setelah marah, setelah itu mamahnya udah nggak ada merasa apa-apa, tapi anaknya masih Anaknya, nyimpen. iya, Ya, iya, mungkin jadi iya, iya. akhirnya merasa takut kalau mau ngomong sama mama dan lain sebagainya. Ya, jadi setelah itu ya saya juga sering sih marah sama Meda ya. Sekalipun kata teman-teman bilang, wah anak tunggal pasti nggak pernah dimarahin. Oh no, saya bilang gitu. Iya, iya, Ya, iya, iya. karena seperti yang Febri tadi bilang, kita sebagai orang tua berapa lama sih ya bisa nemenin mereka, Marah, betul, ya betul. kan? Jadi ya kita marah pasti kan ada tujuannya. Nah, asal setelah kita marah, mungkin setelah kita kasih dia ocehan sedikit gitu ceramah, ya kita mesti kasih pengertian. Setelah adem, kita kasih pengertian, kenapa saya lakukan itu, mama lakukan itu terhadap kamu. Sampai akhirnya dia pun tanpa dibiasakan, tanpa disuruh pun, kalau umpama dia ada rasa salah apa-apa, pasti dia udah say sorry duluan. Iya, 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 iya. Jadi dia nggak Oke. takut ya, jadi nggak takut dia mengakui kesalahannya. Oke, thank you, Ci. Ini kalau dari Ci Betty gimana, Ci? Boleh sharing, Ci. Bagaimana rasanya menjadi seorang ibu? Kalau ditanyanya sekarang bisa bilang berkah. Tapi kalau Oke. ditanyanya dulu, mungkin beda jawabannya. Iya, iya, iya. Dari mana dulu? Jadi kalau dulu kan sekarang udah belajar, mulai belajar dhamma, tahu kalau ternyata mau punya anak tuh pilihan. Oke. Dulu mungkin pada saat nikah, saya nggak tahu, saya kira emang udah nikah ya lanjutnya ya mesti punya anak gitu. Anak, ya. Ya harus menikah dan harus punya anak. Dengan sedikitnya tahu itu, saya dapat berkah Audrey dan Adeline yang sekarang udah umur 18 dan umur 16 sampai 17. Tapi perjalanannya mungkin sama lah dengan ibu-ibu semua di sini, up and down. Enaknya ada, nggak enaknya ada, ya adalah gitu. Tapi mempunyai mereka berdua menjadi berkah. Saya lebih grounded, gitu. Lebih tahu, oke, besok mau ngapain, ke depannya mau ngapain, arahnya malah adanya mereka saya terarah. Gitu. Oke, wow, dalam sekali dengan adanya mereka saya jadi terarah. Betul, betul, betul. Oke, thank you, Cici. Nah, saya sambil lihat kolom chat, apakah ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan nih, Ci. Nah, pertanyaannya begini, ini di direct message nih. Jadi mungkin di sana tidak tampil. Bagaimana menjadi mama yang progresif di zaman sekarang? Yang artinya progresif itu menyesuaikan dengan zaman sekarang yang berbeda dengan zaman dulu. Apa yang masih kental dan dipertahankan dan apa yang sudah memudar? Oke, itu dulu, Ci. Silakan mungkin dari Ci ini dulu. Ya, kita memang harus ngikutin perkembangan ya. Apalagi 2 tahun ini sejak pandemik ya, semua teknologi ya. Jadi kita pun yang nggak ngerti yang namanya seperti sekarang nih online ini kita nggak tahu dulu ya. Jadi dengan adanya pandemik itu satu hikmah juga yang bisa kita ambil ya. Jadi memang kita harus ngikutin perkembangan saat ini. Terus apa sih yang masih harus dipertahankan? Ya, yang harus dipertahankan adalah jangan dibiasakan anak 24 jam pegang HP. Ya, satu. Terus kedua, pas saat makan, ya, itu HP mesti ditaruh. Kadang-kadang kan saat makan pun masih sambil begini. Terus di rumah saat sama-sama duduk quality time, terus sama-sama nonton TV, masih pegang HP. Nah, itu saya paling nggak mau. Saya paling bilang, kalau mau pegang HP, masuk kamar. Oke. Ya, kalau memang masih mau ngobrol di sini, duduk di sini, HP taruh. Ngobrol, ya.
Ya, itu masih saya bilang nggak boleh gitu loh ya, seperti kayak makan apa itu nggak boleh pakai HP ya. Terus apa sih yang disakralkan, walaupun anak sekarang udah mulai beranjak dewasa dan lain sebagainya, ya tetap kita kasih yang namanya norma-norma agama itu ya. Seperti pas pandemi kemarin itu kita memang banyak sekali di rumah apa-apa, jadi saya selalu kasih dia jadwal. Nih, hari ini ada Bante ini, hari ini ada jam segini kamu dengerin, ini ada segini. Itu selalu saya terapkan ke dia. Ya, sampai sekarang pun di rumah selesai mandi apa-apa tuh saya selalu suruh dia baca parita. Ya, karena kalau enggak nanti luntur semua, jadi ngikutin perkembangan zaman semua ya. Jadi milenial bener-bener bebas gitu ya, bebas semua. Iya. Betul. Walaupun agak setengah dipaksa juga ya, Ci. Saya juga dulu gitu. Ya, kebetulnya saya bersyukur saya dapat suster dari dulu Buddhis ya. Jadi kebetulan waktu dia sih Meda, jujur saya sih happy banget dengan dia. Dia sudah maksudnya kental dengan agama Buddha gitu ya. Berarti semoga sampai dewasa sampai tuanya nanti ya, semoga dapat jodoh juga yang agama gitu ya. Nah, jadi dulu kebiasaan, jadi sampai akhirnya sekolah minggu pun saat dia masih TK pun dia mau yang pertama. Karena apa? Kalau dia yang pertama datang dia akan disuruh mimpin puja bakti. Waduh, karma baik sekali. Iya. Nah, makanya saya bilang itu terus saya latih dia dan saya ingetin dia, harus saya bilang sesibuk apapun. Ya, kalau dulu sehari bisa 2 kali ya, pagi habis mandi karena dia sekolahnya siang, terus sama habis mandi sore. Nah, seiring berjalannya waktu jadi itu udah terbiasa buat dia. Maka saya bilang itu karma baik, berkah ya. Saya dapat suster kebetulan dari Temanggung dan Buddhis. Dari daerah saya itu, Ci, Temanggung. Oh ya. Mantap. Iya. Ada desa namanya Kaloran di sana dan itu 90% Buddhis semua memang. Yes, betul. Dan itu dari desa Kaloran juga. Dari Krecek. Iya, betul. Dari sekolah PAUD di sana sampai sekarang pun masih kita hubungan dengan susternya, sekali pulang nikah. Iya, karena baik banget sih itu sih. Iya, jadi itu saya tetap jalanin sekalipun dengan sekarang yang dunia serba modern ya. Boleh itu sih di info-info tuh di grup, kayaknya banyak tuh yang bakal cari itu kontaknya kalau ada yayasannya. Oke, thank you Ci ini. Kalau dari Ci Betty, Ci, boleh di-share mungkin. Tadi pertanyaannya apa ya, gimana? Aku ulang. Bagaimana menjadi mama yang progresif di zaman sekarang? Yang artinya progresif itu menyesuaikan dengan zaman sekarang yang berbeda dengan zaman dulu. Dan apa yang masih kental dipertahankan dan apa yang sudah memudar. Kayak adaptasi berarti, Ci, adaptasi yang dulu dan yang sekarang, kira-kira ada nggak sih hal-hal yang masih dipertahankan? Kalau tadi Ci ini kan kalau lagi quality time ngobrol, nggak ada boleh main HP walaupun sekarang udah zamannya internet, kayak gitu. Caranya gitu apa, ya. Ci? Saya terus belajar, saya juga mesti terus belajar. Banyak. Mamanya juga belajar berarti ya, Ci ya? Iya. Nggak mau kan, nggak mau buka-buka Zoom begini kan juga kayaknya baru-baru kan mulai pandemi. Iya, betul. Dari yang memang teknis buka Zoom sampai mau nggak mau mengerti apa yang sedang mereka lakukan. Kalau mungkin anaknya Cieni kan di masanya umur sekian, di masa anak-anak remaja beda lagi. Gitu. Jadi ini kan berarti kita nggak bicara cuma 3 tahun, 4 tahun terakhir ini. Dari mungkin sejak sadar kalau ternyata jadi parents mesti belajar terus, itulah ya ikut parenting class yang diadain sekolah lah, atau ya kalau sekarang sih YouTube dan Zoom sering ada ya, sejak pandemi kan kayaknya gencar-gencar banyak sekali. Terus di lingkungan teman-teman yang kebetulan ngadain nanti, misalnya sebenarnya komunitasnya essential oil, tapi ternyata punya acara parenting gitu. Nanya-nanya sama, kalau di lingkungan Wandani suka ada pakar-pakar juga kan, suka bertanya sama teman-teman gitu. Jadi terus belajar. Yang penting ujung-ujungnya sama, mengerti diri kita sebagai mama untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan kita, dan mengerti
anak-anak kita dengan mengetahui posisi mereka itu, background mereka bertingkah laku itu akarnya apa. Dan akhirnya dengan, ya pastinya kita akan bereaksi sesuai dengan tingkat kebijaksanaan kita pada saat itu, gitu. Jadi ya terus belajar supaya lebih bijaksana. Tricky ya, susah. Febri, Iya ya, ada harus saran bareng, ini? harus iya. bareng gitu ya berarti sih ya, nggak cuma anaknya tapi orang tuanya juga ternyata ya. Malah banyak belajar dari mereka kayaknya. Karena mereka ngajarin saling belajar jadinya. Mungkin kalau anak-anak udah begini kan mereka bisa ngembaliin juga ke kita gitu. Loh kok tadi gini gitu. Mikir lagi, oh iya ya gitu. Jadi masing-masing baik mamanya atau anaknya belajar lebih jujur gitu loh sama diri sendiri. Mungkin saya bisa nyuruh mereka sesuatu yang nggak boleh ya gini, tapi saya ngelakuin nggak gitu. Jadi saling belajar. Ongoing sih itu, saya rasa nggak ada habisnya. Iya. Saya jadi kepikiran. Oke, nah, saya sambil lihat pertanyaan yang ada lagi. Oh, nih. Pertanyaannya gini sih. Apa keterbatasan yang pernah menjadi penghambat dalam proses membesarkan anak atau membangun keluarga? Nah, dari Ci Betty dulu mungkin ya. Apa keterbatasan yang menjadi penghambat, Ci? Keterbatasan pada saat mengalami itu mungkin kalau pada saat nggak sadar ya nggak merasa ada keterbatasan. Seperti Ci yang dibilang pernah marah atau apa. Terus saya nggak tahu nih sekarang di lingkungan Wandani kayaknya banyak ya yang udah mengenal Buddha Dhamma, mengenal meditasi itu sejak Sunday school gitu ya, sekolah minggu dari kecil gitu. Saya walaupun udah Buddhis baru kenal meditasi itu umur 35. Jadi untuk saya kalau tadi ditanya keterbatasan, dulu belum ngerti namanya latihan kesadaran gitu. Ya nggak sadar aja, ya marah-marah gitu. Nah mulai ngelatih kesadaran baru tahu, oh iya marah. Terus emang tujuannya apa? Oh mau mendisiplin dia. Ya udah suaranya kerasan dikit aja, tapi nggak usah bawa-bawa emosi dong gitu. Ya at that time dengan tingkat kesadaran atau tingkat kebijaksanaan yang sekian ya, saya rasa semua ibu-ibu kalau niatnya bilang mau memberikan yang terbaik atau mengajarkan mereka, ya dengan cara yang hanya kita tahu pada saat itu. Gitu. Sudah mengerti kalau kesadaran perlu dilatih supaya bisa sedikit demi sedikit tambah bijaksana, ya baru akhirnya latihan. Gitu. Sedikit demi sedikit itu juga yang semoga bisa lebih baik lah gitu dari versinya. Oke, berarti bisa jadi penghambatnya memang diri sendiri juga ya, Ci ya? Iya. Bisa dibilang gitu ya, keterbatasan diri berarti ya, bukan situasinya ya. Kalau ekstern memang ada eksternal ya. Waktu itu saya kan berpisah dengan suami dan saya jadi single parents. Kalau itu disebut tadi saya pikir kayaknya itu kok bukan penghalang saya. Jadi waktu itu mungkin jadi penghalang, tapi setelah dijalani ternyata kejadian itu memberikan kesempatan untuk saya maupun bekas suami untuk belajar lebih baik lagi gitu. Malah kita berdua sadar kalau kita sekarang menjadi orang tua lebih baik versinya daripada dulu. So I don't think that's penghalang. That's why kenapa saya nggak sebut itu sebagai penghalang. Padahal itu bisa menjadi menurut saya titik baliknya lah. Iya ya, malah hal itu yang jadi bikin kita grow up ya, Ci ya. Gak cuma parents-nya, tapi anaknya juga. Ya, mungkin gitu kegaplok gitu kan. Terus terus baru sadar gitu. Oke. Iya. Iya.
Thank you, Ci Betty. Kalau dari Ci nih, silakan Ci. Kalau dari saya untuk penghalang apa? Tadi pertanyaan apa sebagai penghalang? Pertanyaannya, apa keterbatasan yang pernah menjadi penghambat atau penghalang dalam proses membesarkan anak atau membangun keluarga? Nah, kalau dalam hal membangun keluarga mungkin itu banyak sekali ya. Dulu proses yang saya alami karena saya setelah menikah 12 tahun saya baru dapat anak ya. Ya udah jatuh bangun ke dokter dan lain sebagainya ya. Sudah segala dihalamin. Tapi proses penghalang saat sudah ada anak itu beda lagi ya prosesnya. Ya mungkin dari awal-awal sih nggak ada penghalang seperti gimana, tapi sejak mulai tahun 2000 bukan sejak ya. Jadi ada kendalanya di 2016 sampai 2017 mungkin itu perhatian saya sendiri yang agak berkurang ke anak waktu ya, karena saat itu memang suami lagi sakit sampai akhirnya merasa menyesal karena dulunya anak itu setiap 6 bulan saya periksa mata, ajak ke dokter gigi dan lain sebagainya. Nah, karena kejadian itu jadi sempat terbengkalai. Jadi tiba-tiba begitu ke dokter mata, loh kok udah ada silinder gitu. Tapi untungnya sih dokter mata bilang, bukan ibu, bukan salah ibu gitu. Karena waktu itu hampir setahun lebih baru kita check up lagi. Bukan salah ibu, karena ini memang kalau yang namanya silinder memang bawaan lahir katanya gitu. Jadi ya ada rasa bersalah, tapi akhirnya dengan begitu jadi merasa oh ya udah, tapi tetap aja sih penyesalan itu ada. Tapi itu sih nggak menjadi hambatan lagi karena setelah itu dengan pelajaran dia di sekolah, dia mulai SD saat itu yang darinya TK SD, jadi ya saya ambil satu action, saya ambil satu jalan keluar, saya bilang udah dia harus dilesin. Jadi lebih fokus karena saya sendiri nggak sempat ngajar karena waktu itu kan kita harus bolak-balik ke Pineng ya. Terus kalau udah sakit seperti kanker gitu kan untuk makan apapun kita harus atur, harus jaga ya. Itu cukup menjadi penghalang cuma tapi sesaat aja. Setelah itu ya seperti biasa lagi jalan ya. Terus setelah itu penghalangnya adalah apalagi pasti waktu ya. Waktu karena apa? Seperti Febri tahu saya kerja lebih banyak di lapangan, di jalan, mobile ya. Jadi itu jadi akan menyita banget gitu, tapi akhirnya saya pun berpikir gimana pun saya tetap harus sampai di rumah sebelum anak tidur. Ya, memang karena seperti kalau kerjaan saya itu biasanya orang bisa ditemuin itu biasanya sebelum jam kantor, jam istirahat dan setelah jam kantor. Ya, karena tidak mau mengganggu jam kantor, tapi saya ngambil solusi sendiri, saya ngambil action sendiri. Oh, saya nggak bisa seperti itu. Pokoknya terakhir saya jam 7:30 saya udah sampai di rumah. Ya, tapi sekarang dengan sendirinya sih udah berjalan karena udah diterapkan seperti itu. Jadi dengan sendirinya dan anak saya dengan adanya kejadian seperti itu jadi lebih mandiri. Ya, lebih mandiri banget gitu ya. Karena apa? Kalau umpama pun sempat berhenti les, cuma les 2 tahun, setelah itu berhenti les. Terus kalau dia nggak ngerti apa, dia foto, Mami ini jawabannya apa? Jadi dia belajar cukup mandiri selama ini. Ya, jadi saya bilang ya cukup bersyukur halangan-halangan itu sebenarnya bikin cambuk buat kita untuk kita bisa lebih mendisiplinkan diri, bisa ya. Karena apa? Kalau umpama dari dalam diri kita sendiri, seperti tadi kan pasti emosi ada, marah ada, tapi dengan begitu banyaknya masalah yang kita hadapin, itu yang menempa diri kita bisa lebih dewasa, lebih sabar menghadapi segala masalah. Ya, kalau yang dari eksternal ya udah kita nggak bisa pusingin, nggak usah dipusingkan ya. Itu easy going aja yang bisa kita benerin, tapi tetap kasih pengertian si anak. Oke, berarti memang tiap masa ada problemnya sendiri-sendiri ya, Ci ya. Iya. Wah, makanya jadi tugas yang cukup berat sebenarnya seorang ibu. Nggak sesimpel yang orang lain lihat ya, Ci ya. Kayak tadi Cici bilang, sebisa mungkin sampai rumah sebelum anak tidur. Kelihatannya sih mungkin orang-orang lihat sepele gitu, tapi kita yang ngejalanin, waduh, lumayan PR gitu. Padahal itu hal-hal yang dilihatnya mudah sama eksternal. Oke, saya akan lihat di kolom chat. Tapi jangan karena sharing dari kita, jadi para masih gadis-gadis, masih nona-nona, jadi jangan takut ya. Enggak ya, Ci ya.
Betul, betul, betul. Enggak lah, enggak lah. Tapi saya setuju dengan statement yang tadi Cici, Betty, dan Ci yang dibilang bahwa memang punya anak, menikah, itu opsional. Karena saya melihatnya juga menikah ada masalahnya sendiri, tidak menikah pun ada masalahnya sendiri. Jadi benar-benar opsional gitu kali ya. Begitupun dengan punya anak. Oke, nah ini ada pertanyaan menarik yang kayaknya relate sama penjelasannya Cie ini. Selamat malam semuanya. Seorang ibu yang terlalu keras suka mengatur hidup anaknya dari kecil, kuliah sampai cari kerjaan, akhirnya anaknya sekarang kurang dekat dengan ibunya, lebih dekat dengan bapaknya. Nah, pertanyaannya, bagaimana mengatasi permasalahan tersebut? Tapi ini mungkin bukan untuk compare kali ya, Cia. Nggak untuk compare ibu dengan bapaknya. Lebih ke gimana sih caranya supaya seorang ibu yang terlalu keras ini ngatur kehidupan anaknya, kuliah sampai cari kerjaan, akhirnya sekarang anaknya jadi kurang dekat. Bagaimana mengatasi permasalahan itu? Mungkin Ci ini bisa sharing, Ci. Nah, mungkin memang ya ibu pasti mungkin kadang ada ibu yang lebih keras, ada yang bapak yang lebih keras. Tapi seorang ibu pasti jauh lebih keras dari bapak karena setiap hari ibu yang menemenin anak kan. Ya, ibu yang tahu anaknya bagaimana, ibu yang lebih lama bersama anak sehari-harinya. Ya, tapi tetap sekeras apapun kita, mungkin tetap anak itu mesti diberi pengertian. Kenapa sih mama melakukan ini? Apa alasannya? Ya, nah mungkin kalau sekarang kita sudah ada suami udah merasa lebih dekat dengan anak, mungkin kita bisa ada komunikasi dengan suami. Pak, tolong bilangin dong, anak gini, maksudnya mungkin anak diberi pengertian kenapa dulu mama seperti ini, alasannya apa, ya seperti itu. Jadi tetap harus ada komunikasi. Ya kalau enggak nanti makin jauh jadinya. Ya, kayak saya punya teman itu sama sekali nggak dekat sama mamahnya gitu sampai akhirnya merasa ini mama jadi depresi gitu lihat anaknya dan lain sebagainya. Anaknya sekarang baru kuliah sih. Sempat ngobrol dan saya bilang ya mungkin bisa diomongin, mulai diajak dia kasih pengertian, mungkin cari waktu untuk ngobrol gitu loh. Mama dulu begini kenapa? Ya mesti diingetin, di reminder lagi ya dulu mama melakukan ini karena apa? Ya kan, terus sekarang nah ini nih loh ini jadinya kamu tuh bisa mandiri dan lain sebagainya, tapi di sisi negatifnya kamu jadi marah sama mama ya, tapi kan bukan itu yang mama mau ya. Mungkin mulai ajak bicara dari hati ke hati ya. Anak itu sebenarnya kan sangat rapuh ya. Kalau kita nggak cepat-cepat rangkul itu anak, terus nggak cepat-cepat kita ajak ngobrol dari hati ke hati, ingetin lagi masa lalunya, kenapa nih begini-begini, inget nggak kamu dulu mama pukul karena apa-apa. Nah mungkin dari sana pun si anak ini sadar. Ya mungkin dulu kadang-kadang kita lihat anak nih, kalau dia main korek api, waktu masih kecil kan kita nggak kasih, jangan loh ya gini bla 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 gitu kan, marah kan. Nah kenapa? Coba kalau kita ingetin, nih loh dulu mama nggak kasih kamu main korek api, kenapa? Kalau waktu kamu besar gitu, terus kamu langsung lempar atau kamu langsung pegang, kan pasti kebakar dan lain sebagainya. Bisa kebayang kan? Nah mungkin diremen lagi, diingetin lagi ya kejadian-kejadian apa yang membuat mama itu terlalu tegas. Ya mungkin beranggapan anak itu seperti itu, tapi tujuan mama itu kan baik. Nggak ada mama yang mau menjerumuskan anaknya. Ya, kadang-kadang memang salahnya mama juga terlalu proteksi ya, terlalu protektif terhadap anak. Seperti saya contohnya. Ya, sampai sekarang anak saya baru bisa mulai makan yang namanya soto dan lain sebagainya. Awal-awal makan apapun itu dia tidak bisa kalau ada rasa asin dan lain sebagainya. Ya, karena waktu saya punya anak itu saya umur 2 tahun, anak saya baru boleh makan makanan luar. Ya, jadi akhirnya dia ngerasain asin dikit aja dia bilang nggak enak, lidahnya tajam katanya, lidahnya kasar. Jadi kalau mau makan soto apa minta air panas ya, setengah gelas dituang lagi baru dia bisa makan. Nah, itu sebenarnya salah juga kita jadi orang tua ya. Tapi kan kita kasih tahu. Nah, dengan begitu kan nih ya, Meda dari kecil sampai sekarang nggak pernah yang namanya sakit perut, nggak pernah yang namanya diare, ya. Paling kalau sakitnya itu paling hanya sekitar flu biasa, setelah itu mami kasih obat udah sembuh. Nah, beda dengan anak-anak lain yang biarpun Meda teman-teman lain kena flu dan lain sebagainya, tapi Meda nggak kan.
Nah, kita kasih dia pengertian seperti itu. Jadi dia bilang, sampai sekarang anak saya nggak bisa makan yang namanya manis. Di rumah itu ada coklat tuh dark coklat, nggak ada coklat biasa. Karena dia pun nggak bisa makan coklat biasa. Saya biasakan, saya nggak mau ribet. Ya, kadang-kadang kan dana buat Bante dark coklat. Ya udah, saya di rumah pun dark coklat semua. Nah, jadi dia akhirnya tahu. Dulu pernah dia komplain. Sekali waktu dia ikut antar jemput sekolah. Jadi temannya setiap diantar jemput dikasih es teh sama maminya. Mami, kenapa itu dikasih es teh? Saya nggak boleh. Ya, terus waktu itu saya bercandain. Meda mau jadi anaknya Mami Yeni atau mau jadi anaknya Mami itu? Saya bercandain waktu itu, terus dia ngoceh-ngoceh, terus penasaran besok nanya lagi, sampai akhirnya saya bilang, gini, kenapa Mami nggak mau kasih es teh setiap hari? Nggak boleh. Nah, saya kasih dia contoh-contoh. Meda tahu nggak bosnya Mami yang namanya ini? Katanya sekarang kan udah mulai ngerti. Nah, itu gara-gara setiap hari minum teh. Akhirnya jadi sakit seperti ini. Meda lihat nggak? Nah, Mami nggak mau Meda seperti itu. Nah, akhirnya dia mengerti gitu loh. Tapi saya tetap kasih dia gantinya. Saya nggak kasih es teh, tapi saya kasih dia lemon. Tapi saya kasih lemon, honey lemon. Saya kasih dia madu sama lemon. Jadi setiap susternya jemput, udah kasih madu sama lemon. Nah, jadi akhirnya dia pun paham gitu. Jadi nggak pernah ngerengek. Kalau umpama dia dapat ada ulang tahun gitu kan, dapat teng-tengan gitu. Jadi dia suruh saya sortir dulu. Mami yang mana boleh Meda makan? Ya, karena kita udah biasakan. Meda nggak mau kan sakit. Lihat tuh kayak orang sakit kayak begitu. Tuh sakit loh, ditusuk-tusuk apa. Nah, sampai sekarang juga dia merasa, ya Mami ya teman Meda sakit, Meda enggak, begini. Jadi dia sendiri merasa, kenapa sih Mami dulu nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu loh. Sekarang setelah dia SMP, mulai SD kelas 3, kelas 4, dia sudah mulai merasakan dan dia sudah mulai mengerti dan bisa membandingkan dirinya dengan temannya yang lain. Ya, tetap makanya saya bilang, kita marah, setelah marah kita harus cepat-cepat, setelah adem kita cepat-cepat kasih pengertian anak. Kenapa Mama melakukan itu? Kenapa Mami melakukan itu? Nah, sekarang kalau memang kita merasa dia lebih dekat sama papahnya, ya mungkin kita bisikin papahnya ya, bilangin papahnya, nih lo kasih tahu anak nih, kenapa saya begini-begini, kamu bantu saya lo ngomong ke anak bla 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 bla. Mungkin itu bisa jadi salah satu solusinya juga. Sehingga kan anak biasanya dia dekat sama siapa, pasti dia akan lebih mendengar itu orang kan. Nah, kalau papahnya yang ngomongin dia, mungkin dia lebih, oh iya benar ya gini-gini. Nah, semoga ya Bu ya pertanyaannya bisa kejawab. Iya, ada teamwork juga di dalam situ berarti ya, Ci. Iya. Iya, betul. Luar biasa tipsnya. Oke, kalau dari Ci Betty? Oke, saya mau tanya dulu nih sama Febri. Ini berarti mamanya yang lagi bertanya bagaimana caranya bisa dekat dengan anak, atau anak yang bertanya bagaimana mamanya bisa dekat sama dia? Oke, kalau dari pertanyaan yang aku lihat, Atau kasus mamanya sih, atau bapak atau ibu, since Angka Wijaya boleh memberikan arahan. Nampaknya beliau sudah tidak ada di sini. Sebentar saya lihat. Oh iya, beliau nampaknya lagi quit sih. Tapi nggak apa-apa, kita coba jawab. Kalau saya sih melihat ini beliau ini ibunya yang sedang bertanya. Ibunya yang bertanya. Betul. Bagaimana caranya lebih dekat ke anak-anak? Sementara dari dulu ibu ini sudah dianggap anaknya suka mengkontrol dan mengarahkan. Betul, dan itu terjadi dari sejak kecil. Jadi ibunya terlalu keras, suka ngatur hidup anaknya. Ini berarti kemudian ibunya terlalu keras. Iya, betul. Dan dari kuliah sampai cari kerjaan juga seperti itu. Berarti ibunya mau mengatur, tapi jadi anaknya ada jarak sekarang dengan anaknya, unhappy dengan papanya. Betul. Itu yang aku tangkap, Ci. Oke. Bagaimana cara mengatasinya? Saya rasa itu a very good start
awal yang sangat baik menyadari kalau ada keinginan mau lebih dekat dengan anaknya, karena itu akan terjadi agentnya memang si mamahnya ini. Jadi kalau si mamah yang punya niat itu impact-nya lebih besar karena kita sebagai orang tua otoritinya lebih besar. Gitu. Jadi kalau memang niatnya udah itu, ternyata banyak tekniknya. Saya juga baru belajar dari teman saya, namanya Eli Susanti, beliau life coach. Waktu itu juga bukain parenting seminar, kita belajar. Kalau tujuannya mau mendekatkan diri itu, samakan dulu, pertama-tama mungkin belum sampai nasihatnya mau didengar. Tapi setidaknya anak merasa kalau apapun yang dia curhatkan, ibunya mau tahu. Gitu. Apalagi sekarang udah umurnya cari kerja. Berarti kan bukan titiknya mungkin dia anak mungkin akan datang ke ibu hanya jika dia perlu nasihat gitu. Ya kan? Jadi teman. Waktu itu saya dikasih nasihatnya, kalau memang mau mendekatkan diri itu jadi teman. Nah, jadi teman. Jadi teman tuh triknya banyak sampai akhirnya kita diajarin untuk tidak terlalu menghakimi pendapat ataupun apapun yang mereka sedang cerita, padahal mungkin tidak sesuai gitu ya. Jadi diam dulu, jadi menahan diri gitu ya, Ci. Benar-benar gigit lidah gitu. Jadi kayak diam, walaupun agak nggak bisa ya kita ngatur-ngatur ekspresi muka, kaget kah atau merasa itu aneh kah gitu ya. Tapi seenggaknya dengerin dulu gitu. Itu tipsnya ya, saya dapat dari pakarnya tuh. Samakan frekuensi dulu dalam arti apa iya kalau dari beliau sampai ada posisi duduk gitu, nyamain, kalau tangannya dia memang lagi nyilangin tangan terus taruh di meja, kita juga nyilangin tangan taruh meja, dengerin. Jadi dari mimicking cara dia duduk aja itu menyamakan frekuensi kita dengan pembicara gitu. Dengerin dulu gitu. Jadi setidaknya di titik itu dia merasa kita care dengan apapun yang dia ngomong. Jadi mendekat itu mau tahu dia hari-hari ngapain, tapi cuma dengerin. Kita nggak kasih pendapat lagi kalau umur segitu. Kita cuma dengerin gitu. Nah dari situ mungkin ya pelan-pelan dia baru mau curhat gitu. Dari udah mulai curhat baru bisa masuk ke ya kalau kamu tanya mami sih ini ya gitu. Itu benar-benar pelan karena oke, ini kalau bicara teknis ya enggak, tekniknya komunikasi supaya bisa masuk berasa didengar dan segala macam, dada kita hadap dengan dia, jadi nggak dengerin ngomong sambil begini, tapi benar-benar memberikan atensi penuh, itu kan teknis. Tapi kalau kita bicara trauma masa kecil gitu ya, misalnya kayak tadi waktu kecil pernah jatuhin gelas. Pada saat jatuhin gelas, mamanya tipe yang kagetan, gitu. Teriak gitu. Gimana sih? Misalnya, gimana sih? Padahal pengen nanya, are you okay? Tapi kenapa tuh? Gitu misalnya. Si anak at that moment nangkepnya dia disalahin. Gitu. Jadi setiap kali mami suaranya agak tinggi, mama marah. Saya takut mama marah. Saya takut sama mama. Saya takut sama mama. Loh, itu kan udah tertanam. Kita nggak bisa ngindar ya. Emang si mamahnya tipe teriak misalnya. Tapi anaknya udah keburu takut dari kecil. Suara agak kencang dikit takut. Nggak usah cerita deh sama mama, takut marah. Nah itu ada tekniknya lagi. Belajar meditasi sama Pak Slamet. Nah itu dua faktor yang berbeda. Bukan sekarang masalahnya apakah anaknya salah mengambil pengertian itu at that moment. Tanpa dia sadari itu masuk traumanya gitu. Dia kaget, dia juga kaget gelasnya pecah, mungkin nggak tahu ya kena luka atau enggak lain hal lagi, tapi teriakan itu diterjemahkan marah atau mama galak atau mama jahat, apapun lah. Terjemahan itu masuk aja gitu yang dia tangkap. Tanpa niat seorang ibu, saya yakin lah nggak ada ibu yang mau menjahati anaknya lah gitu.
Semuanya pasti melakukan dengan intensi yang baik, cuma caranya aja kita belum tahu ada pilihan cara apa. Gitu. Tanpa sengaja itu masuk, itu trauma. Nah, kalau traumanya anak, adalah caranya untuk dilepaskan traumanya. Ini lingkungannya Buddhis, jadi ya ujung-ujungnya memang meditasi bisa melepasin trauma. Pak Slamet juga ngajarin di Bali Usada, Pak Merta Ade juga ngajarin itu, gitu. Tapi intinya si ibu udah tahu dulu. Sekarang saya niatnya mau mendekatkan diri dengan anak saya. I think itu sudah awal yang sangat baik, gitu. Nah, tinggal cari caranya. Dan banyak tuh, banyaklah pakar-pakarnya. Di sini saya lihat tadi ada Ibu Erika nih, psikolog ya kan? Di tim kita Wanggani. Nah, ada Ide Erika, Plus. Itu kan ya, banyak. Ide Plus, betul. Caranya Ada Ciledi juga, intinya yang setiap hari handle anak-anak. Iya, intinya niat gitu. Udah ada niatnya. Mau nih lebih dekat sama anak-anak, step by step-nya apa? Gitu. Oke, berarti effortnya tuh nggak cuma soft skill, tapi hard skill juga ada teknisnya dan harus dilakukan ya, Ci, ya, sampai ikut kelas dan lain-lain. Itu kadang-kadang hanya kalau kita tahu infonya, hanya tahu caranya, terus kita lakukan, it works, gitu. Dan caranya dapat dari mana? Ya, kan kalau kita udah ada intensi untuk cara supaya lebih dekat dengan anak atau supaya anak lebih terbuka dengan kita. Saya yakin Google aja udah keluar ya nggak? Dari situ step by step-nya gitu. Nah, kalau untuk menyembuhkan trauma, saya rasa di lingkungan kita ya kalau sekarang secara khalayak luar mungkin menjelaskannya agak susah. Kalau kita semua udah Buddhis di sini, terus pakar-pakarnya juga ada lagi gitu kan? Pak Slamet Rojali, yang saya tahu ya beberapa ini, Pak Slamet Rojali, Bapak Marta Ade, itu kan teknik-tekniknya doable banget, nggak susah gitu, tinggal dilatih. Gitu. Kalau itu bicara trauma ya. Kalau bicara teknik berkomunikasi, simple aja tipsnya ada. Itu kalau mau dicoba di hari-hari kan, kita do one step at a time aja, small step gitu. Dengerin aja dulu ngomong. Oh ya hari ini kayaknya belum bisa nih nahan, pengen ngasih nasihat nih, pengen jawab nih gitu. Diam aja dulu, belajar diam dulu 2 menit, belajar diam dulu 3 menit, belajar diam dulu 5 menit. Itu aja saya rasa udah langkah yang besar gitu. Karena anak akan langsung juga melihat impact-nya. Ih, tumben ya, si Nya nggak jawab gitu. Tumben si Nya nggak nyoceh. Itu aja udah beda. Liatin aja reaksinya dulu gitu. Oke, berarti ada di satu lingkungan kayak kita sekarang punya orang-orang yang bisa kita ajak discuss dan orang-orang yang bisa kita belajar dari beliau, itu juga sebuah karma baik ya, Ci ya? Banget. Itu 38 berkah utama di lingkungan yang baik. Betul. Saya jadi teringat tadi pas Ci Becky bilang kayak gitu. Seketika tersadar, ya benar. Karena tidak semua orang punya kesempatan, tidak semua orang punya circle yang bisa mendukung gitu, Ci. Iya, dan kita punya itu semua sebagai seorang Buddhis. Dan tidak mudah juga sih, Ci, sebenarnya mencari itu loh, kalau menurut saya. Kalau bukan karma baik gitu, Betul. Karena yang disamakan kiblatnya, yang disamakan itu cara perspektifnya. Jadi kita tidak lagi either take it personally atau menunjuk salah siapa. Salah ibunya apa salah anaknya? Nggak ada. Cuman masing-masing cari cara. Sekarang bicara ibu dengan anak ini kan take two to tango. Loh, bisa katanya kalau anak yang baik berarti ibunya baik. Kalau ibunya baik berarti anak yang baik. Kan kita nggak tahu ya gitu. Emang what I'm trying to say is anak baik kan juga ada kreditnya dia memang baik gitu loh. Kadang ibunya kadang-kadang ada hal yang
nggak usah terlalu bagaimana juga anaknya udah baik. Jadi belum tentu semua ibunya gitu. So dua ini partneran gitu loh kita. It's bukan one way. Jadi kalau susah jadi ibu, jadi anak tuh nggak mudah loh. Iya, Karena saya dapat banyak posisinya, ekspektasi, Ci. gitu. Sama kan kita kan juga jadi anak ya kan. At the same time saya sekarang punya anak. Jadi saya bisa jadi anak, saya juga jadi ibu. Dua kiblat ini yang bikin jadi kadang nggak selalu kita gitu. Ya, semoga menjawab nih agak lebar-lebar kemana-mana loh, Feb. Iya, nggak apa-apa, Ci. Thank you banyak. Oke, nah ada pertanyaan lagi. Nah, menurut orang-orang, Cici-cici adalah panutan dan sudah sukses menjadi seorang ibu. Nah, apa tanggapan dan kiat-kiatnya Cibeti? Mungkin boleh dari Cibeti dulu kali ya. Menurut orang-orang, Cibeti dan Ciyeni ini adalah panutan dan sudah sukses lah menjadi seorang ibu gitu. Nah, bagaimana tanggapannya? Ya, tanggapannya thank you atas pendapatnya, sangat menghibur sih saya disebut jadi panutan, tapi tidak pernah punya target jadi panutan atau sukses menjadi seorang orang tua. Jadi saya nggak bisa ngasih kiat-kiat tips menjadi panutan gitu, karena nggak pernah itu menjadi tujuannya. Gimana ngasih tips kalau oke gini, menjadi orang tua yang sukses itu sukses artinya apa dulu? Apakah waktu anaknya happy orang tuanya dibilang sukses? Apakah anaknya sukses dalam bisnis terus orang tuanya dibilang sukses? Atau anaknya berbakti orang tuanya sukses? Jadi luas banget nih Feb. Coba di narrow down apa artinya. Terus apa iya udah sukses anak baru umur 18 atau 16. Iya. Perjalanannya masih panjang ya, Ci ya. Masalahnya akan masih banyak kayaknya. Menurut saya semua ibu. Saya pernah bertanya kepada almarhum Bapak Cornelis Wawor. Saya pernah tanya gini, Pak, bagaimana tahu kalau semua pilihan kita sebagai seorang ibu itu pilihan yang benar? Sedangkan kalau makin belajar dhamma, kita makin belajar dhamma dan makin bermeditasi, kita sadar banyak kekurangan-kekurangan dan kilasa-kilasa kita. Nah, terus kalau gandeng dua anak sambil jalan, tapi salah jalan, kita bisa gimana tahu kalau lurus atau belok kiri itu yang benar, gitu, bukan belok kanan, gitu misalnya. Karena kan kita akan selalu dihadapkan dengan pilihan. Almarhum Pak Wawor jawab dengan sangat bijaksana, aku juga nggak bisa tahan waktu itu nangis. Dengan background pertanyaan ini di pikiran seorang ibu, kamu udah nggak mungkin salah jalan. Gitu jawabannya. Gitu. Knowing kalau seorang ibu itu, jadi semua ibu itu ibu sukses. Semua orang tua itu orang tua sukses. Mereka akan memberikan atau bereaksi atau bersikap atau memberikan pilihan atau menggandeng apalah itu namanya. Yang terbaik, udah pasti terbaik. Dengan apa? Dengan tingkat kebijaksanaan kita pada saat itu memilih pilihan. Gitu. Bisa nggak lebih baik? Ya bisa, kan kita masih growing juga. Kita juga lagi belajar menjadi versi kita yang lebih baik setiap harinya. Gitu. Dan kita juga udah diajarin dari guru besar agung kita, ya, yang dilatih kesadaran lagi.
dengan latih kesadaran, melatih kebijaksanaan meningkat, pengambilan keputusan akan selalu lebih baik. Gitu. Wow, oke. Kita sampai speechless dengerin jawabannya Cici. Ya, oke. Thank you, Cici. Kalau dari Cici ini, Ci, tadi pertanyaannya, menurut orang-orang, Cici ini adalah panutan dan sudah sukses menjadi seorang ibu. Apa tanggapan dan kiat-kiatnya, Cici ini? Kalau saya mah masih jauh dari dibilang sukses ya, karena apa, anak saya masih pakai seragam putih biru ya. Kalau Cibeti mungkin sudah lebih ini ya, anak udah lebih dewasa dan lain sebagainya ya. Jadi makanya dibilang, kalau dibilang kemarin tuh mau dibilang sama si Teddy apa supermom, kayaknya belum berani deh saya bilang, karena apa, ini masih panjang sekali ya. Jadi dibilang sukses, gimana kata, kriteria sukses itu kan macam-macam ya. Jadi kalau saya merasa sampai saat ini ya, sampai detik ini, saya bukan bilang saya sukses, saya merasa saya happy, anak happy, keluarga happy ya. Jadi bisa menyamakan semua persepsi kita mau apa, dan kita selalu pakai teori coach ya, dalam arti saya ikut coach tapi bukan untuk memang dari kantor sih. Jadi itu pun saya terapkan, kalau dia mau apa, terus dia mau apa, ya kita tanya, ya buat untuk apa ini? Apa tujuannya? Ya, terus apa dengan ada ini kamu lebih bisa lebih bermanfaat, apa dengan ada ini kamu bisa lebih sukses, dan lain sebagainya. Ya kita terapkan seperti itu teori-teorinya. Jadi dibilang sukses sih jauh kemana-mana ya. Ya. Makanya saya bilang di sini nih salah nih kalau kita saya yang disuruh ngomong. Makanya kemarin waktu ketemu di Wisma STI di Pondok Labu sama Cipeti, besok kita mau ngomong apa ya? Ya, karena apa? Belum boleh dikatakan sukses, anaknya aja baru pakai baju putih biru gitu. Ya, yang penting kita bisa membangun satu rumah tangga yang harmonis ya, terus bisa mengajarin anak ingat dengan yang namanya orang tua ya. Untuk saat ini itu sudah satu hal yang sangat berarti katanya ya, menurut suami saya. Pokoknya kita nggak usah neko-neko katanya suami saya. Yang penting apa yang kita lakukan, kita ingat sama orang tua, terus kita berbakti sama orang tua. Nah, kita juga ajarin anak seperti itu. Ya kebetulan saya nggak punya apa lagi, ya dia rajin telepon omanya, ngobrol dengan omanya. Nah itu udah menurunkan dari kita ya, itu boleh dikatakan kita udah menduplikasi katanya ya. Jadi belum bisa dibilang sukses, tapi baru menduplikasi ya. Tapi sampai kapan duplikasi itu akan berjalan, kan kita nggak ada yang tahu, karena anak itu kan akan bertumbuh terus. Sebisa mungkin kita tetap minta dia lakukan apa yang baik dan apa yang enggak. Jadi ukuran sukses itu masih panjang gitu ya, dan luas ya. Jadi belum berani ya kalau saya sendiri bilang wah udah sukses, menurut sih enggak, masih jauh kemana-mana ya, masih banyak. Di sini justru yang mesti harus bicara ini adalah cici-cici yang udah punya cucu, punya cicit ya, itu baru boleh dikatakan sukses ya. Iya betul. Iya betul sih, perjalanannya masih panjang, dan ini bukan lari sprint juga ya Ci, ini ibaratnya lari maraton ya, nggak harus yang cepet-cepetan, dan standar sukses juga nggak perlu ngikutin orang lain karena kita punya standar sendiri, dan sebenarnya nggak perlu punya standar juga sih. Takutnya kan jadi limitasi kalau kita punya standar juga, standar jadi seorang anak, standar jadi seorang ibu, aduh capek juga gitu kalau dipikir-pikir. Nah, oke. Ada pertanyaan sebentar, ada pertanyaan dari chat nih ke saya. Apa kewajiban anak dan apa kewajiban seorang mama? Tanya kayak gitu, Ci. Apa kewajiban anak dan apa kewajiban seorang mama menurut Cici? Mungkin boleh mulai dari ini dulu. Apa kewajiban seorang anak, apa kewajiban seorang mama? Itu sebenarnya mengalir begitu aja ya. Jadi kita nggak bisa kasih, oh
kamu harus begini-begini. Anak zaman sekarang mana bisa digitukan. Tapi minimal kita kasih dia contoh seperti yang saya bilang, kita bisa menduplikasikan ke dia, itu udah satu hal yang bagus. Seperti contoh yang saya bilang. Saya sering telepon mama seminggu sekali. Nah, saya juga ajarin dia, jadi akhirnya dia juga dengan sendiri, hari ini Meda belum telepon Oma loh minggu ini. Ya sudah, lakukan. Ya, jadi kalau dibilang, oh ini kewajiban kamu loh, enggak. Tapi kita memang harus ya, sekalipun anak saya 1 dan baru SMP, itu saya selalu terapkan. Yang namanya makan, habis makan, cuci piring sendiri. Ya, nggak ada piring di atas meja, Mbak yang bersihin. No. Ya, itulah kewajiban dia yang harus dia lakukan. Bangun tidur, yaitu dari hal-hal yang saya lakukan, yang saya biasa terapkan ke dia. Ya, yang harus dia lakukan. Nah, kalau umpama dia nggak lakukan itu, terus dia bilang, nih, ini tempat tidurnya masih berantakan apa-apa. Saya bilang, ya berarti seolah-olah kalau kita ngomong hak dan kewajiban, berarti ada haknya dong. Boleh nggak dia nuntut saya begitu? Ya nggak boleh. Karena apa? Kewajiban dia belum jalanin loh. Ya, jadi minimal, kayak kalau saya selalu bilang dia, Meda tugasnya belajar. Ya, 1, tugasnya belajar, fokus belajar, seperti yang tadi pembukaan juga Febri bilang kan, kamu mesti harus jadi anak, mesti jadi orang apa-apa ya, karena jangan tergantung sama mami, karena mami tidak tahu sampai kapan bisa temenin kamu, apalagi saya dengan anak kan jauh sekali ya, anak saya baru sekarang 12 tahun, saya udah 50 lebih loh. Ya, saya selalu bilang dia, ya, jadi saya tidak bisa bilang, saya akan selamanya akan nemenin kamu. Ya, saya akan selamanya tuntun kamu. No, saya bilang. Jadi saya tidak tahu mami sampai kapan bisa nemenin kamu, tapi yang pasti kamu mulai mandiri dari sekarang. Ya, saya selalu bilang sampai suami saya bilang, udah jangan kasih yang berat-berat. Saya ngomong, nih, suatu saat mami nggak ada, ya, kamu tuh udah mandiri. Kamu mau hidup dengan siapa? Kamu mau ikut sama Ii, mau sama engku, kamu tidak merepotkan orang, orang semua happy. Saya ajarin seperti itu, sampai suami saya bilang, jangan ngomong sampai seperti itu, kata suami saya. Tapi saya bilang, oh enggak, Pi, mesti dikasih tahu. Kita ini udah 50 lebih, dan sebentar lagi kita udah mau retire ya, kalau udah usia kerja ya 55 gitu kan. Jadi ini anak masih panjang gitu kan. Nah, saya selalu bilang dia dari dia kelas 3, saya udah biasakan dia. Habis makan, waktu kelas 3 belum cuci piring, tapi habis makan, piring dibawa ke dapur. Ya, nggak bisa taruh di meja gitu, saya nggak biasa. Nah, setelah mulai kelas 5, nah pas pandemik itu saya bilang, wah itu benar-benar anak mandiri. Ya, karena pas pandemik saya nggak ada mbak, saya nggak berani juga pakai mbak. Ya, jadi saya tambah kewajiban dia. Ya, jadi baju kita cuci pakai mesin cuci, tapi gosok baju masing-masing. Ya, kalau kamu mau bajunya licin, gosok sendiri, kalau enggak, ya sudah. Ya, terus pagi mami siapin sarapan dan lain sebagainya. Nah, dia bilang pagi sebelum dia belajar online, dia cuci piring. Ya silakan. Saya bilang, siang makan, setelah makan nanti tugasnya papi katanya cuci piring, dia yang atur jadinya. Jadi akhirnya dia yang bikin jadwal. Ya, kalau malam mami yang punya tugas cuci piring. Ya, jadi akhirnya dengan adanya pandemik ini 2 tahun ini, jadi saya rasa banyak sekali yang membawa perubahan pada diri dia. Ya, kewajiban yang umpama tadinya awal-awal saya cuma bilang setrika, ya udah, terus sekarang udah ada mbak pun dia masih bilang, Mi, mbak hanya setrikain baju saya sekolah, terus baju rumah saya setrika sendiri. Wah, saya happy banget. Ya, jadi dia sendiri akhirnya bisa mengatur diri dia dengan adanya itu. Dengan ada saya sering omongin, jadi kamu mesti mandiri, kamu mesti bisa seperti ini, ya, karena apa, seperti ya selalu saya ulang-ulang kalau lagi pas, ya nggak setiap hari gitu ya, pas ada momen tertentu gitu ya, kayak umpama kemarin hari ibu, dia bilang, Miss selamat hari ibu, ya maaf ya kalau Meda ada salah apa, nah saya omongin dia, ya, mami bangga ya punya anak seperti kamu, bagaimanapun kamu, mami tetap bangga, kamu adalah anak mami. Tapi mami lebih bangga kalau kamu bisa mandiri. Ya, mami lebih bangga kalau ya seandainya nanti mami nggak ada, kamu pun tetap bisa mandiri, orang happy. Kamu ikut sama siapapun orang happy.
Saya selalu bilang gitu sama dia, dan akhirnya bilang iya Mi, katanya begitu. Jadi ya saya anggap itu kewajiban dia itu adalah satu, belajar, kedua menyelesaikan tugas dia dengan baik, ya PR dan lain sebagainya. Sering sekali ya kalau PR ya, saya tidak pernah mengharapkan dia jadi ranking. Karena apa? Saya tidak pernah ngajarin dia. Jadi buka kartu ya. Saya nggak pernah ngajarin dia. Ya saya cuma bilang, Dek, bisa. Oke, ya sudah. Kalau dia bilang nggak bisa, ya udah. Ya kalau sekarang, kemarin keteteran, salah saya juga. Kemarin baru masuk seminggu, saya bawa dia ikut jalan ke Sydney. Jadi akhirnya keteteran pelajaran, ya udah. Berarti lesnya hanya mat, fisika, kimia, sama bio ya pokoknya. Udah les itu aja, yang lain belajar sendiri, mandiri. Ya saya bilang itu kewajiban dia. Seperti yang lain-lain, seperti ya kayak kamar ya, dia punya kamar sendiri ya, dia harus dia harus beresin sendiri, itu kewajiban, udah mutlak kewajiban dia ya, nggak boleh yang lain mengganggu gugat gitu loh. Kalau baju habis disetrika sama dia taruh di tempat tidur, saya bilangin Mbak, biarin. Sampai dia kapan dia mau masukin ke lemari ya silakan. Ya itu sih saya anggap kewajiban dia, karena dia kan masih boleh dikatakan ya baru 12 tahun. Nah kewajiban saya, ya saya harus tetap membimbing dia. Ya sekarang karena kita ini di Buddhis, saya agama Buddha, ya saya juga pingin dia tetap seperti apa sih agama Buddha. Nah saya tetap bimbing dia ke sana, ke arah sana. Terus dia melakukan meditasi sebelum tidur, harus meditasi, mau makan, doa dan lain sebagainya. Nah itu kewajiban saya. Ya apa yang boleh, apa yang enggak, itu juga kewajiban saya, harus mengarahkan dia seperti apa. Ya dan satu lagi ya pendidikan, ya itu kewajiban sebagai orang tua ya, memberikan anak pendidikan yang layak, yang baik. Ya itu sih saat ini yang saya bisa lakukan gitu, antara hak dan kewajiban. Karena apa? Anaknya baru 12 tahun. Mungkin kalau anaknya udah makin gede, mungkin lebih ditambah lagi bebannya ya Cibeti ya. Iya. Thank you, Ci. Aku jadi keinget. Kebetulan aku sama kayak anak Ci ini, berarti ini sama-sama anak tunggal. Setelah, dan bener yang tadi Ci ini bilang, setelah mama nggak ada, saya baru bisa merasakan, oh ternyata memang harus mandiri ya, yang gitu-gitu. Karena aku ngeliatnya kayak gini sih, Ci. Orang tua itu kan istilahnya ada masa di mana orang tua tuh belum punya anak gitu. Jadi bisa survive. Begitu dia punya anak, kan seneng gitu. Sampai akhirnya mungkin mama nggak ada. Mama fine-fine aja. Saya sih mikirnya mama fine-fine aja kalau nggak ada saya. Dan ternyata saya kuliah di luar kota, kerja di luar kota, mama fine, nggak ada saya. Nah, setelah mama nggak ada, saya baru sadar bahwa ya ampun, yang namanya anak itu dari owe-owe ada orang tuanya, gitu kan Ci. Dari saya melek mata dari kecil udah ada mama papa gitu. Sangat berat buat saya ketika mama nggak ada, karena saya biasa ada mama, tiba-tiba sosok itu hilang. Itu berat banget buat saya. Ya karena saya dari owe-owe, dari lahir melek mata ada mama, tapi one day saya akan kehilangan dia gitu. Saya mikirnya, jadi anak berat juga ternyata. Kalau orang tua kan dari awal nggak ada anak sampai punya anak sampai akhirnya meninggal. Tapi anak dari lahir ada orang tua sampai mama nggak ada, itu kayak apa ya saya bilangnya? Kayak ada satu hal yang hilang gitu loh, Ci, dan nggak bisa digantiin sama apapun, sama siapapun. Dan itu berat banget. Karena dari lahir ada mama, tiba-tiba nggak ada gitu. Berat sekali sih buat saya, dan saya bisa bilang itu hal paling berat yang pernah saya lakuin selama 33 tahun ini gitu. Dan benar sih yang Cieni bilang, sebisa mungkin Meda harus bisa mandiri dan lain-lain demi kebaikan Meda juga. Tapi saya yakin Meda one day paham Ci kenapa Cieni kayak gitu. Thank you banget sharingnya Cieni. Jadi mau meleleh ya Feb ya? Iya, karena saya ngerasa seperti itu. Dari awal ada mama, tiba-tiba nggak ada mama, berat banget rasanya sih. Betul. Gitu sih. Oke, kalau dari Cibeti, boleh sharing? Apa kewajiban mama dan kewajiban anak? Boleh nggak diwakilkan aja Ci Eni tadi? Oh boleh Ci. Kurang lebih berarti sama ya Ci ya, sepakat gitu ya, setuju ya.
kewajiban dan tanggung jawab mungkin kalau dirangkum, si anak wajib bertanggung jawab atas kebahagiaan dia sendiri, si ibu juga bertanggung jawab atas kebahagiaan si ibu sendiri. Bahagia artinya apa? Ya itu mungkin yang Ci Eni tadi sebut, dari kecil lalu balita, toilet training, dia kan lebih bahagia pada saat dia nggak usah pakai pampers atau dia ngompol. Setelah dia training dan dia bisa ke toilet, dia merasakan suatu kebebasan kecil, ya kan? Lepas dari pampers, lepas dari kekhawatiran kapan dia bisa bilang mau ke toilet atau enggak. Kebebasan-kebebasan kecil ini yang dilatih sampai akhirnya bebas, nggak usah lagi tungguin bajunya disetrika sama Mbak. So dia in charge untuk setrika, kapan dia mau baju ini lempeng sama enggak. Itu kan si anak dilatih gitu dari kecil untuk mencapai si kebebasan kecil-kecil ini. Itu tadinya cuma bisa jalan terus bisa lari, bisa naik sepeda roda 3 atau 4 ya, 4, lalu roda 2-nya dilepas, dia bisa ke roda 2, terus dia bisa apa lagi dan bisa apa lagi gitu. Nah, itu kewajiban si anak. Tidak banyak tergantung, karena dengan demikian dia akan lebih bahagia. Gitu. Terus kalau kita bilang, mau dong yang lebih bahagia, pokoknya asal gue happy kan, gitu. Saya tadi bilang, ya happy kan termasuk apa? Bahagia itu termasuk apa? Termasuk sehat juga bahagia. Betul kan? Ya, jadi akhirnya include di dalamnya semua. Gitu. Kewajiban ibunya sama, take care of diri kita sendiri, dan make sure kita juga bisa bahagia. In the same time, apa yang dalam definisi bahagia seorang ibu? Ya pastinya mengkondisikan hal-hal baik untuk anaknya. Itu kan dalam definisi bahagia seorang ibu juga. Gitu. Memberikan, tadi Febri sempat bilang, busur panah. Mempersiapkan si panah ini ready untuk akhirnya busurnya melepas. Nah, disangkanya biasa, make sure kalau panahnya ready, busurnya pasti siap ready. Melepas. Belum tentu. Kadang ibu atau ayah gitu ya, maksudnya orang tua juga, itu pelajaran yang sangat besar juga untuk bisa melepas. Kadang busurnya udah siap, panahnya udah siap, busurnya nggak mau lepas. Jadi step by step lo lepasnya. Lepasnya kan kita nganterin dia ke kindergarten yang biasanya selalu sama kita, tiba-tiba ditinggalin sama gurunya, dia nangis meraung-raung pas diserahin ke gurunya, guru TK, ya kan? Terus kita bilang, ada 2 versinya, ada ibu-ibu yang, udah pokoknya kamu kalau ngintip di jendela, mami pasti duduk di sini, gitu. Ada yang anaknya nangis, karena kan kita terbawa, ikut nangis. Bayangin si anak, hah? Kok mama ikut nangis? Emang masuk sini bahaya ya? Gitu kan. So, dari contoh simpel itu kan kita tahu kalau di setiap step di kehidupannya dia, kitanya yang mesti stabil. Gitu. Itu termasuk si ready or not, si busur melepas. Gitu. Jadi dari step ninggalin anak ke kindergarten, bukan cuma anaknya yang belajar, ibunya juga belajar melepas. Gitu. Nanyain gurunya, udah minum belum? Udah. Tadi aja ke toilet nggak? Semelekat apa? Nah, lepas, ya kan? Terus SD, SMP kadang, SMP naik apa? Omprengan, lepas, nggak diantar, gitu misalnya ya. Terus nanti sekolah, naik kendaraan umum sendiri, pergi berangkatnya, lepas. Jadi, dua-duanya punya kewajiban terus belajar, gitu. Untuk tanggung jawabnya bisa bahagia. Dan tanggung jawabnya ada di masing-masing, Mbak Cici. Ya. Jadi take care of diri sendiri sebagai ibu. Itu kita juga perlu jaga. Itu jaga kesehatan kita, jaga nggak melulu
semua ke anak, ke keluarga, enggak. Diri sendiri juga perlu punya waktu untuk diri sendiri. Karena kewajiban kita, karena kebahagiaan itu cuma kita sendiri yang bisa usahakan untuk diri sendiri gitu. Iya. Setuju, Ci. Karena di awal-awal juga aku akhirnya menyadari bahwa menjaga kesehatan diri sendiri sebagai anak itu berarti kita juga menjaga kesehatan orang tua kita juga. Iya. Menjaga diri kita sendiri sama dengan menjaga orang lain juga ternyata. Akhirnya jadi tidak merepotkan gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Saya sebagai anak sering berpikir kayak gini nih, Ci. Aku tuh udah cukup baik belum sih buat mama papa? Itu saya sering banget. Aduh. Saya juga kadang bingung, ini sebenarnya mama marah-marah mulu nih, papa marah-marah mulu nih. Emang aku segitu gak oke-nya ya? Nah, apakah seorang mama juga begitu juga nggak sih, Ci? Dari Ci Betty dulu mungkin boleh ya? Nah, ini kamu juga pertanyaan berat nih, Feb. Soalnya mama saya nggak bisa jawab, Ci. Kan mama saya udah nggak ada. Itu ya, saya tuh sekarang belajar untuk bilang cukup. Tapi anak saya nggak percaya. Jadi dia bilang, kalau mama yang ngomong, mereka selalu courting. Gitu. Karena kita diajarin sebab akibat, gitu. Sebab akibat. Jadi kan kita tahu ya kalau memang usahanya segini ya hasilnya segini gitu. Jadi yang kayak tadi kita bicara misalnya apa cukup tuh apa? Cukup tuh apa? Kalau pelajaran, kalau dulu sekolah ada yang ngasih nilai, gurunya yang ngasih nilai. Terus dinilai berapa itu namanya cukup. Kalau anak ini udah berusaha, juga bukan males loh ya gitu. Tapi nilainya 7, kadang 8. Cukup nggak itu? Itu yang dikejar apa? As a big picture, yang tadi saya juga setuju, Cieni. Ada waktunya sama orang tua, ada waktunya, misalnya sama akong ama, diajak makan malam. Ya udahlah, ayo besok ulangan. Gitu. Udah belajar kan tapi. Jadi cukup tuh di mana gitu loh. Yang ngasih bilang, yang ponten siapa? Yang ponten siapa? Nah, waktu dibilang kita berkewajiban bisa bahagia diri sendiri, itu kan yang ponten diri kita dong. Gitu. Tapi kalau overall nih, kalau saya belajar di titik ini, ternyata 7 itu perfect. Kamu pernah nggak dalam event apa aja lah, mau lagi jadi event organizer, event atau lagi even acara Zoom ini gitu. For me, so-so is good. Above so-so is good enough lah. Gitu. Cukup Feb. Sama kali seperti yang tadi Pak almarhum Bapak Owor bilang. Kalau kamu punya pikiran itu aja, berarti kan kamu mau terus lebih baik. I think that's already enough. Betul. Oke, thank you Ci Betty. Kalau dari Jenny, gimana Ci? Saya sebagai seorang anak kan suka berpikir, aduh aku cukup baik gak ya buat orang tuaku. Nah, apakah seorang mama begitu juga nggak sih Ci? Ya, kalau seorang mama dia pasti akan belajar terus ya, karena apa? Anak itu kan akan bertumbuh.
Ya, anak bertumbuh dengan seiringnya pertumbuhan anak, mungkin dia bilang, oh saat ini ya udah, ini anak udah quiet, udah baik dan lain sebagainya. Nah, saat dia bertumbuh ke arah yang lebih dewasa, mungkin ada perubahan yang akan terjadi pada dirinya. Ya, jadi kalau kita bilang cukup, ya kita sebagai seorang mama biasanya lebih memaklumi ya, tidak terlalu menuntut, tapi tidak terlalu menuntut dalam hal mungkin yang nggak terlalu sakral. Tapi kalau umpama untuk kewajiban dia yang memang harus dia lakukan, ya itu kan tetap harus diterapkan gitu loh, harus didisiplinkan. Ya, setuju, Cien. Ya, jadi kita nggak bisa bilang, ya kita aja juga sebagai seorang mama mungkin udah cukup baik belum terhadap anak kita, juga belum pasti ya, Cibeti. Febri hilang kali ya. Iya. Jadi lika-liku kehidupan seorang mama itu sangat sangat berlika-liku ya, dan sangat banyak gitu, spesifik banget gitu. Betul. Untuk yang anak kita merasa dia sebenarnya bisa usaha lebih, agak dipecut ya. Untuk yang udah usaha banget gitu, mereka udah sendiri aja udah nggak cukup rasanya, itu udah dibilangnya udah cukup belajarnya. Buat yang nggak mau belajar, ayo belum belajar gitu ya. Nggak ada patokan pasti lah ya. Betul. Oke, sorry tadi signalnya tiba-tiba hilang, Ci. Terima kasih, Cin. Mungkin karena sudah 20.35, ini jadi pertanyaan terakhir mungkin ya, Ci ya. Bentar aku lihat. Oh ini nih ada di sini. Pertanyaan terakhirnya ada di chat. Pertanyaan terakhirnya, bagaimana memperkenalkan anak-anak dengan Buddhisme? Karena anak-anak lebih suka bermain daripada belajar Buddhisme. Oh iya, benar-benar. Bagaimana cara memperkenalkan anak-anak dengan Buddhisme? Karena anak-anak lebih suka bermain daripada belajar Buddhisme. Boleh, silakan dari Cieni mungkin ya, Ci ya. Ini jawabannya kayaknya dimasukin ke dalam Sunday School makanya. Iya. Terus kakak-kakaknya yang udah gede jangan males jadi pengajar Sunday School. Itu Ci Weni juga sering bilang ke saya, jangan males-males, jangan jadi pengajar. Silakan Ci Weni. Ya. Jadi kalau umpama gimana sih mengajarkan Buddhisme gitu, memang dibilang anak-anak suka bermain, tapi di Sunday School kan juga bermain kan? Ya, jadi banyak sekali kadang orang tua merasa anaknya sekolah di Kristen, tapi ya udah biarin lah. Tapi kan kita tetap harus berusaha. Kayak dulu anak saya waktu dia anak saya mulai 1 tahun saya udah sekolahin. Karena saya di Jakarta tidak ada orang tua di Jakarta, orang tua saya di Bali, orang tuanya suami di Bangka. Jadi bagaimana di rumah itu hanya mbak sama suster, bagaimana meminimalisir dia di rumah hanya bertiga saja. Jadi umur 1 tahun saya udah sekolahin tuh anak. Nah, sekolah saat itu memang nggak diajarin juga sih agama, karena di tutor time kan dia universal ya. Dia nggak ngajarin agama karena anak umur segitu, tapi saya biasakan selalu, karena kebetulan kita Buddhis sih ya, karena kita sudah orang tuanya udah Buddhis, dan saya mengenal Buddhis itu dari saya kecil ya, dari SMA kelas 2 gitu ya. Jadi otomatis kebawa kan, jadi setiap ada acara apa, nah pas kebetulan saya juga pengurus di wihara, di Sadapala. Jadi ada acara apa yang dibiasakan bawa dia ke wihara. Jadi kan secara nggak sadar, secara nggak langsung di pikiran dia ada, oh besok ke wihara gitu kan, oh besok ke wihara. Nah, rapat Wandani pun dari umur 1 tahun saya sudah ajak dia rapat Wandani loh. Karena waktu saya di kepengurusan Wandani udah 3 periode sama sekarang gitu ya. Dari periode pertama itu anak saya masih umur 1 tahun, makanya dia ingat tuh sama Wandani yang lama-lama, sama Bu Lydia, sama Bu Metasari itu ingat. Jadi mungkin kalau saya gimana mengajarkan anak, mungkin nggak susah bagi saya ya, karena udah terbiasa gitu kan, setiap hari Minggu ya memang harus ke wihara. Terus sekarang udah makin gede dia, dan saya masih pegang sekolah minggu di Sadapala, jadi dia udah tahu pokoknya setiap hari Minggu itu ke sekolah minggu. Terus ditambah lagi
dengan sekolah nilainya kan harus pelajaran agama, nilai juga dari sekolah minggu sebagian. Jadi makin rajin lah anak. Ya, nah kalau mungkin yang sekarang kalau umpama kita orang tuanya yang jarang ke wihara, ya gimana mengharapkan anaknya bisa belajar Buddhis? Ya, jadi mulai dari kita, ya terus mulai dengerin dari anak-anak itu dulu ya, dulu lagu-lagu anak-anak itu kan banyak sekali, terus CD-CD anak-anak tuh banyak sekali. Nah kita kasih dia nonton seperti itu. Ya sampai anak saya itu cerita cacing itu dia hafal banget. Terus cerita sopaka itu dia juga hafal banget karena itu diulang-ulang. Jadi saya dari kecil sama anak saya nggak pernah kasih dia nonton hanya apa film karton apa dia boleh dikatakan dia nggak pernah nonton film karton. Selalu saya kasih dia ya untuk pelajaran edukasi ABC apa-apa. Makanya dia begitu dia TK belum TK ya baru playgroup gitu dia udah bisa ABC gitu udah bisa gitu loh. Nah, terus dengerin lagu-lagu Buddhis, terus dengerin Parita gitu. Nah, itu yang biasa saya lakukan dari kecil buat dia ya. Jadi kan orang tua dulu kan kalau dia lagi tidur apa, nah udah namanya anak-anak ya udah kita setel kecil-kecil gitu Parita gitu. Nah, itu yang saya biasa lakukan. Nah, kalau umpama anak yang udah agak dewasa, bagaimana ngajarin Buddhis gitu ya? Ya mulailah dari kita orang tuanya ajak dia ke wihara. Ya kenalin dia dengan muda-mudi kalau anak kita udah muda-mudi. Ya terus ajak dia setiap ada talk show dan lain sebagainya. Nah, ajak dengerin. Ya ajak bila perlu ajak, apalagi dulu yang zamannya masih offline, nah itu ajak tuh ya. Saya satu punya nasabah, saya selalu kasih info karena apa, dia itu merasa Buddhis tapi tidak tahu Buddhisnya seperti apa, tapi dia menyebut diri dia selalu Buddhis ya. Sampai Yan ini gimana, Yan gimana, nah saya bilang Ci, nih ada talk show ini mau nggak, saya beliin tiketnya ya. Nah saya beliin tiket, dia datang berlima ya, anak 3 suami istri ya itu. Terus sampai akhirnya sekarang pun dia sudah benar-benar jadi Buddhis dan sudah merasa oh ya Yan benar ini yang Buddhis yang benar kata dia bilang. Terus saya bilang selama ini Buddhisnya kayak apa ya Ci, saya bilang ya. Terus saya bilang tapi enggak benar Yan, ini aku udah praktekin dan aku udah lakuin, aku merasa nyaman apa-apa. Sampai anaknya yang pertama pun nikah secara Buddhis ya, saat secara Buddhis terus dia juga banyak nanya apa-apa. Nah waktu itu juga saya bilang ya udah nanti saya kenalin nama Bu Weni, mau nggak sama Ci Weni di Buddha Sasana waktu itu pemberkatannya. Nah jadi hal-hal seperti itu yang saya lakukan ya. Banyak nasabah saya yang merasa Buddhis tapi dia tidak tahu Buddhisnya seperti apa ya. Jadi saya sering kirimin dia CD-CD Buddhis gitu ya, lagu, terus cerita-cerita. Kalau ada perayaan apa, kayak ada satu nasabah yang sekarang sih dia udah rajin ke Ratanagraha. Ya waktu itu awal-awal saya temenin. Karena saya biasa kan wihara saya di Sadapara di Bojong, dekat dari rumah tinggal ngesot nyampe. Nah karena ini memang lokasi dia di dekat Ratanagraha, ya udah Ci besok ya. Ya udah saya temenin 2-3 kali, saya kenalin. Setelah saya kenalin dan mereka sudah biasa, ya udah Ci besok aku nggak temenin ya, minggu besok udah tahu kan cari ini ya. Saya bilang udah ketemu. Oh oke katanya. Nah jadi seperti itu yang biasa saya lakukan ke beberapa teman ya, ke beberapa nasabah maupun saudara. Sampai sekarang juga saya punya keponakan yang baru 6 tahun udah wah, aku mau kaset Parita, aku mau. Jadi karena apa? Kemarin tuh sempat di Bali waktu papa saya sakit, masuk rumah sakit itu saya 4 bulan di Bali. Tinggal sama dia bareng dan setiap hari kita baca Parita, dia dengerin. Terus akhirnya dia merasa dia mau gitu loh. Kan dia bilang, "Wah, aku mau yang ada di itu handphonenya Wai," katanya gitu. Oh ya, Aga mau. Nah, jadi waktu masih pandemik saya selalu bilang, "Aga besok jam 9 pagi ya, ikut Sunday School," saya bilang gitu. Oke, katanya. Jadi happy, dia demen gitu loh. Karena tapi kan memang nggak semua anak senang ya. Tapi kan kita sebagai orang tua berusaha bagaimana membuat anak itu senang. Ya, bagaimana membuat anak itu happy. Mungkin awal-awal mungkin dikasih pemanis ya, kasih iming-iming. Besok kalau kamu ikut Sunday School, nanti sorenya mami ajak jalan-jalan atau apa. Mungkin awal-awal mungkin memang harus seperti itu juga ya. Tapi kan nggak semua anak yang seperti itu. Nah, mungkin dari saya seperti itu sih, Feb. Jadi nggak terlalu susah bagi saya buat ngajak Meda ke wihara. Karena memang dari kecil sudah ke wihara. Ya.
Oke, mulai dari hal simple dan hal-hal yang berulang itu malah jadi penguatan berarti ya Ci ya. Iya, betul. Ya, Pengulangan berulang kan menjadi konsisten dia penguatan. lakukan terus. Oke, thank you. Dari Ci Betty, Ci yang terakhir. Hmm, kurang lebih sama nih sama Cie ini. Intinya dibuatkan kondisi kan, gitu. Kalau memang Sunday School dan wihara pastinya kondisinya lebih baik ya dengan kosakata, dengan acaranya gitu, semua kan udah amat sangat penuh dengan ajaran Dhamma dan Buddhis ritual. Yang ujung-ujungnya sih gini tadi, bagaimana mengajarkan anak Buddhisme. Sebudisme apa? Kalau emang dari kecil kayaknya kalau anak-anak kan melihatnya lebih mencontoh. Kalau tadi Febel bilang panutan, sebenarnya ya ibu ini ya panutannya si anak gitu. Jadi, Role model ya Ci, role model. iya, karena otomatis kita mencontoh gitu. Jadi makanya lomba-lombaan belajar ya kan. Kalau mau anaknya belajar Buddhism lebih banyak, berarti ibunya belajar lebih banyak lagi gitu. Terus kalau Ci Eni kan tanpa disadari sebetulnya beliau sudah mempraktekkan Buddha Dhamma dalam kehidupan keseharian misalnya. Ya kan, menjaga diri. Maksudnya ajarin anak menjaga diri dari Ci Eninya begitu atau berbakti pada orang tua. Ci Eni begitu anaknya ngikut gitu. Ci Eni baca parita, anaknya ikut gitu. Jadi kita lah, kita yang duluan gitu. Mau nggak mau. Terus kan nanti datang pertanyaan-pertanyaan yang kadang kita berasa ke 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 gampar-gampar juga sih. Misalnya jaga sila. 5 sila apa sih? Kita tuh baca sila apa artinya mah? Ya dong. Terus ya itulah tidak berkata yang tidak benar gitu, menghindari perkataan yang tidak benar. Apa artinya? Nah, kalau kadang-kadang yang kecil-kecil aja mamanya suka bilang, "Mami di mana? Udah di tol." Nah, padahal belum, gitu kan. Anaknya kan tahu gitu. Oh, berarti yang kecil-kecil boleh. Saya juga gitu deh. Tadi pulang sekolah main sama teman, udah di mana? Udah di tol, Mang. Kita kan juga tahu kalau dia bohong. Jadi saya rasa di tingkat pelaksanaan Pancasilanya pasti saya rasa nggak jauh beda nih sama orang tuanya gitu kalau anaknya. So kita tergantung kita mau set the bar-nya setinggi apa gitu. Termasuk menghindari minuman yang Menurunkan kesadaran. Menurunkan kesadaran. Oh ya, dinner cuma segelas wine kok. Is that okay? Gitu loh. Kan pokoknya kita ngapain dia tahu kok, anak-anak. Kalau memang mau anak-anaknya enggak, gue enggak kali ya. Gitu. So itu patokannya lah. Kita lah. Dia cuma melihat dan mencontoh kok. Padahal dalam pemikiran saya nggak boleh gitu kan lebih gampang nyontoh. Saya ngomel-ngomel ke anak, jangan last minute, orang maminya last minute, mau gimana? Ya kan? Dibalikin gitu ya Ci ya? Emang gitu, punya anak tuh gitu. Iya. Ngaca gitu, ngaca dong. Iya. Oke, thank you Ci Betty. Ya, Nah, tidak terasa sudah hampir 2 jam. Nah, untuk closingnya, boleh Cici dikasih closing statement. Apa harapan Cici untuk semua mama-mama yang ada di luar sana, dan apa harapan Cici untuk anak-anak yang ada di luar sana terhadap ibu mereka. Silakan closing statement-nya, Ci Yeni mungkin ya. Harapannya sih mama-mama yang ada di sana ya
yang memang belum rajin ke wihara memang mesti harus, ya kebetulan kan kita di sini Buddhis ya, jadi mesti harus mengenalkan dari sekarang ya, sejak dini mungkin ya. Langsung to the point ya Ci ya, Udah langsung to the poin ya. point. Iya, iya. Karena kan kalau nggak kita siapa lagi, apalagi nanti kalau anak mungkin udah jenjangnya udah SMA, udah kuliah, udah beda lagi. Mungkin sedini mungkin akan lebih anak bisa lebih menerima. Terus kita nggak usah banyak teori, oh harus begini, lo harus begini, praktek. Ya, mengkondisikan seperti kayak Cibeti ya. Udah, besok hari Minggu kita ke wihara. Ya. Oh, besok ada talk show-nya ini kita dengerin. Oh, besok ada ini kita. Nah, itu kan itu yang mulai memang kita gugah gitu ya. Terus juga buat mama-mama jangan terlalu mengatur anak ya, dalam arti jangan terlalu keras sama anak ya, nanti dibenci sama anak ya. Jadi mungkin segera kalau umpama kita merasa kita saya kadang-kadang kan kita sebagai mama itu peka ya. Kita merasa, saya terlalu keras loh tadi sama dia, marahin dia. Ya, setelah adem ya cepatlah rangkul itu anak ya, jelasin kenapa mama seperti itu. Jadi biar nggak ada membekas, tidak ada luka. Ya, kalau dibiarin terus kan akan terpendam dan akan terakumulasi. Ya, jadi ya seperti itu sih, nggak ada pesan-pesan yang khusus karena semua pasti udah lebih senior dari saya juga di sini, malah anaknya yang udah lebih besar-besar dari saya, mungkin udah ada cucu juga ya. Kalau saya kan seperti yang bilang baru lepas dari putih merah, jadi masih panjang sebenarnya perjalanannya. Jadi mungkin untuk membentuknya pun masih lebih bisa ya dibandingkan kalau anak sudah mulai agak besar ya. Saya bilang sih mesti duplikasi itu sedini mungkin. Ya, praktek-praktek dhamma yang kita ajarin apa-apa itu sedini mungkin. Kalau untuk anaknya apa, Ci? Ini untuk saya juga nih misalnya berarti. Ya, kalau untuk anaknya ya mesti tetap harus ingat sama orang tua ya. Jadi kita itu ada di dunia ini ya karena orang tua ya. Jadi tetap bagaimanapun sesibuk kita apapun ya tetap harus luangkan waktu, si hello, telepon dan lain sebagainya dengan orang tua. Terus apalagi orang tua biasanya tidak mengharapkan anaknya memberikan sesuatu. Ya. Orang tua pasti sudah mandiri. Tapi kalau kita yang sudah bekerja namanya kewajiban. Ya, sekalipun nggak besar, mungkin nggak berarti buat orang tua, tapi tetap yang namanya hasil kerja kita tetap harus kasih orang tua. Ya, nggak usah gede-gede. Kalau saya itu yang saya terapin dari saya mulai bekerja. Ya, saat itu pun mama papa saya masih ada toko, tapi tetap saat saya udah mulai bekerja, saya tetap memberi. Itu kewajiban. Ya, yang nggak boleh kita lupakan. Jangan kita hanya minta aja, tapi nggak pernah memberi. Ya, kita harus menyokong orang tua kita. Aduh. Thank you, Cieni. Oke, dari Cibeti. Silakan Cibeti. Apa ya? Semangat ya semua mami-mami terus belajar. Kita semua sama terus belajar. Faktor luar yang datang kadang enak kadang enggak. Tapi kita udah punya tools, udah punya alatnya. Kita banyak diajarin kalau di Buddha Dhamma. Kalau istilahnya guru saya Pak Merta, jalanan itu bisa lobang-lobang, bisa ada pecahan beling. Kita nggak bisa karpetin jalanan, nggak bisa untuk diri kita, nggak bisa karpetin untuk anak kita. Tapi seenggaknya kita bisa pakai sepatu. Jadi itu yang bagaimana maksudnya? Ya berarti dengan kesadaran dilatih, kita bisa setidaknya menjalani kehidupan kita yang banyak lika-likunya itu lebih nyaman lah, gitu, dengan berpakai sepatu itu, gitu. Itu ya, semangat ya ibu-ibu. Sama-sama kita di kiblat yang sama, kita juga semua saling belajar. Buat anak-anak, benar, ini juga reminder buat saya sendiri karena saya juga masih sebagai anak, saya masih punya papa sama mama. Di regardless perselisihan pendapat, yang selalu saya coba ingat, walaupun kadang kesel atau gimana gitu, dulu bakti.
gitu. Berbaktilah. Banyak pastilah ya kalau quarrel atau argue gitu. Jadi ingatnya cuman kan di sini kewajibannya anak kan, jadi anak bakti. Oke, terima kasih sadu Cici semua. Anu Modana, Cibeti, Cieni untuk sharingnya hari ini hingga closing statement. Mudah-mudahan nanti jangan bosan-bosan untuk mau terus mengisi ya Ci ya, mengisi acara seperti ini. Oke, sebelum kita tutup akan ada Patidanan dan nama Karapata dan ada beberapa pengumuman dari DSO. Silakan jika ada tampilan yang mau ini ditampilkan. Untuk Patidana, Cieni, saya boleh minta Cieni untuk membacakan Patidana, Ci? Oke. Yuk, kita sama-sama kali ya, atau gimana ya? Iya, boleh, Ci. Kita sama-sama. Ya, oke ya. Punya nasi dani kata sa yana yanan nyana katani me pesanca babino hontu santana tantamanaka ye pia gunawantata Maham pata pita daya yo ditame capia ditawa ani majatawerino sapa tikapi lokasmi tebuma catu yonika panceka catu wokara samsaranta bawa bawe nyatang ye pati nami anumodantu te sayang ye cimang napa nanti dewa tesang wiwedayu maya dinana punyana anumodana hetuna sabe sata sada hontu awera sukajiwino kema padanca papontu tesasa jatang suba. Sadu. Oke, untuk closing kita akan membacakan nama Karapata. Nama Karapata akan coba saya bacakan. Bapak Ibu di rumah bisa sambil mengikuti. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Baik, dengan ditutupnya acara hari ini dengan nama Karapata, saya Febri sebagai wakil dari DSO dan Wandani berterima kasih atas kehadiran Cibeti dan Cieni serta Bapak Ibu semuanya yang ada di Zoom ataupun di YouTube. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita dapat bertemu kembali, berbagi kembali juga, dan semua sehat-sehat dan semua lancar, semua baik adanya. Sadu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Cibeti, Cieni. Juga. Terima kasih Anumodana. semuanya. Anumodana.